Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya ditemani oleh Bung Aung Rahman dan juga Bung Randin Teng. Sebenarnya kan tadi Aun bilang ya bahwa kalau di Stadion Indonesia tuh masih belum bisa mengakomodasi untuk perempuan, untuk keluarga lah gitu. Itu teh kira-kira kenapa ya Un ya? Apa sih yang bikin kayak gitu? Misalkan ya contohnya kayak misalnya kita lihat kayak Stadion Siliwangi aja. Itu kan secara struktur beda sama Jalak Harupat gitu, yang misalkan dia emang ada WC khusus gitu di tiap tribun teh kan emang didedikasikan khusus WC gitu itu teh. Dengan stadion-stadion yang bisa kita bilang tradisional lah gitu. Tribun ya udah tumpukan semen. Kira-kira apa sih yang bikin kayak gitu? Karena kan gini, saya pengalaman kebetulan udah ngalamin lah, ngelihat dan datang ke stadion dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur gitu. Saya ngeliat ada banyak perbedaan, dan memang kalau stadion yang baru dibangun atau baru direnovasi kayak Kapten Diptanya Bali United itu lebih bagus lah, karena mereka bisa ngebenerin apa yang kurang dari stadion lama. Yang sering jadi masalah di Indonesia itu adalah ketika pembangunan. Tadi kan Bung Adit juga bilang UEFA tuh sampai bahkan perencanaan keuangannya aja dicek gitu. Yang terjadi di Indonesia adalah seringnya ngebangun tapi nggak disiapkan masa depan stadion itu buat apa gitu. Saya ngelihat stadion Palaran di Kaltim sama stadion yang di Riau. Itu stadion bagus banget menurut saya. Bagusnya itu bagus banget. Tapi sayangnya karena cuma dipakai buat PON, setelahnya udahan gitu. Jadinya nggak ada kegiatan lain. Itu yang jadi sering jadi masalah. Itu yang kemudian jadi problema ketika selanjutnya daerah tersebut mau bikin stadion. Pasti si pemerintah daerahnya juga ngomong nanti ntar kayak stadion itu lagi gitu. Makanya itu yang bikin ketika misalnya satu stadion mau dirubah jadi bagus, ribetnya kemana-mana gitu. Ntar juga jadi stadion kayak stadion A gitu. Padahal mungkin sebenarnya si pihak pembangun atau nggak si klub yang pengen jadi lebih bagus stadionnya. Lebih bagus sebenarnya. Karena gak mau stadion ini kan proyek besar ya. Dananya gak mungkin cuma 2M gitu. Bisa puluhan, bisa ratusan bahkan. Jakarta International Stadium tuh triliunan bahkan, karena International Stadion dan juga bahannya mahal. Nah itu yang bikin pembangunan dan juga bahkan dari sekadar renovasi. Saya pernah ketemu sama orang yang punya rencana untuk merenovasi Stadion Siliwangi. Dia pengen nambahin groundnya ke atas lah gitu, intinya digedein lah gitu. Dia bilang waktu itu karena dia minta pendapat saya dari sporting aspek lah. Kalau misalnya Stadion Siliwangi dinaikin, ya bagus dong menurut saya kan, karena situasinya tengah kota dan lain-lain. Tapi karena di tengah kota itu juga itu jadi masalah. Kalau misalnya crowd controlnya nggak bagus, rumah warga bisa kena dong. Waktu dulu masih kecil aja, tuh banyak yang dijarahin gitu. Apalagi kalau misalnya jadi makin gede yang bisa nampung, let's say 50.000 gitu. Kan sekarang tuh sekitar belasan ribu ya. Belasan ribu, kalau misalnya makin tinggi itu yang bikin jadi stadion itu agak pembicaraan yang kompleks juga memang ketika berbicara soal itu. Teng kan pasti baca dan nonton banyak literatur soal stadion lah di dalam ataupun di luar negeri. Kalau kata Teng yang menurut Teng paling oke lah gitu, yang sesuai, stadion mana sih Teng? Di Indonesia? Di manapun gitu di seluruh dunia. Oh, kalau seluruh dunia sih udah jelas. Stadion di Jerman sih menurutku ya. Stadion di Jerman. Di Jerman tuh udah jelas lah, di dalamnya juga udah proses apa yang saya inginkan, yang saya impikan bahwa ada satu UKM itu di Jerman tuh benar-benar ada gitu. Sebenarnya di Inggris juga udah mulai kemarin kayak di Manchester City itu ya, yang dia tuh udah mulai sebenarnya udah agak lama, cuman saya baru baca cek kemarinnya gitu soal di City itulah. Mereka tuh kenapa bisa menarik engagement gede gitu kan dari para supporter loyalnya untuk membeli tiket di City itu, salah satu dengan itu adanya fasilitas yang cukup lengkap juga di Etihad gitu kan. Ya, jadi kayak di Jerman pun juga sama gitu kan. Apalagi Jerman mah dari dulu juga udah kayak beli tiket mendapatkan bir gitu kan, misalnya gitu kan. Ya, itu kan sebetulnya mereka bukan mengganjar dengan fasilitas aja, tapi juga mengganjar kultur si Jerman itu sendiri gitu. Mereka mampu mengolah juga mengengagement si kultur di Jerman itu sendiri gitu kan. Begitupun dengan ya di Inggris gitu kan, beberapa tahun terakhir gitu kan, mereka mencoba untuk membangun membayar sebuah kultur dari si supporter itu sendiri. Jadi mereka fasilitas yang dilengkapi juga dengan pemahaman kultur dari supporter itu sendiri gitu. Jadi nggak cuman fasilitas is just about money gitu kan, tapi juga fasilitas ya
dengan melibatkan kultur dari Kulturnya negara itu juga sendiri ya. gitu kan. Itu mungkin ya Jerman sama Inggris udah mulai, dan juga Benfica juga Benfica. udah mengolah pengolahan stadion, fasilitas stadion dengan kultur mereka gitu kan, dengan kultur-kultur di Portugal gitu kan. Boleh nambahin ya? Boleh, Bung boleh. Adit? Jadi di Jerman itu ada istilah namanya stand tribun. Nah itu, Ya. saya baru mau bilang barusan. Stand tribun. Eh. Jadi ini ada karena kan kadang gini ya, si supporter tuh kan gak mau duduk dong. Ya. Pengen ngecen gitu, pengen ngecen sepanjang game. Karena kalau misalnya dikasih kursi jadi useless. Karena yang saya tahu gini, orang Jerman itu kalau misalnya bikin sesuatu, kalau dirasa tidak Nggak ada gunanya? tidak gunanya nggak akan dibikin. Kayak itulah kenapa pemain mereka banyak yang pensiun cepat. Karena kalau mereka ngerasa kalau sepak bola udah nggak penting, nggak akan main lagi. Salah satu ini aja trivia. Nah, stand tribun ini adalah salah satu hal yang disirikin sama fans Inggris. Karena fans Inggris kan harus duduk dong di Iya, single seat. iya. Padahal mereka pengen mungkin nyanyi terus ngibarin bendera. Itu yang bikin salah satunya Jerman itu selain bikin fasilitas tapi juga bikin kultur gitu, dikasih tahu. Seingat saya orang yang ngambil tiket dan dapat bir itu cuma boleh di stand tribun. Karena kan kalau misalnya sambil duduk mungkin ya kalau misalnya nantinya mabuk dan lain-lain repot lah gitu. Kalau di stand tribun ya mungkin karena emang khusus di sana gitu. Emang buat nyanyi, buat gila-gilaan lah gitu. Itu yang emang mungkin juga mungkin bisa dicoba di Indonesia gitu. Emang satu tempat yang ya kalau mau ngerusuh di situ aja gitu. Iya, iya. Dan tapi untuk Liga Champions kan mereka ditaruh lagi Ya, lagi kursi-kursinya. kursinya kan? ya. Betul. Karena ada emang regulasinya, jadi kalau buat stand tribun itu tahu aku di Jerman itu pada saat Bundesliga aja. Bundesliga aja ya. Ketika Champions League itu mereka harus pakai kursi lagi. Kursi lagi. Nah, dan menariknya supporter MU itu lagu demo tuh tahun kemarin tuh mereka Ya. demo supaya dibikin kayak gitu Nah. di tribunnya Stanford kalau nggak salah Ya. kan bener ya. Gitu. Jadi beberapa Jerman ini stadionnya bisa jadi apa ya? Tolak ukur buat atau mungkin misalnya patron lah dari stadion-stadion lain di Eropa maupun di seluruh dunia gitu kan. Ya, Kalau kata Unun, buat Unun stadion mana sih yang paling sesuai gitu sama keinginan Unun? Allianz sebenarnya. Kalau Allianz misalnya bicara soal ya stand tribun. Allianz ini kan Bayern kan? Bayern, bukan yang Juventus. Allianz yang Bayern itu secara fasilitas bagus, secara grounds bagus, karena saya paling concern ke stadion kan soal safety ya. Soal safety crowd itu bagus banget sih Allianz Stadion ini. Dan jadi buat saya walaupun saya fans MU gitu, saya merasa Allianz Stadion itu stadion paling bagus di dunia bahkan mungkin. Kalau misalnya bicara di Indonesia, saya masih ngerasa ini kita nggak bicara soal ambience, nggak bicara soal ramai supporternya, tapi Stadion Dipta tuh bagus banget buat Stadion buat Dipta. sangat ramah buat penonton yang bahkan bule-bule tuh nonton gitu di sana karena emang tempatnya menyenangkan buat ditonton gitu. Gak apa ya nggak bau pesing. Kalau bau arak pasti lah karena kan supporter minum dan lain-lain. Tapi secara ininya bagus banget lah ditatanya, apalagi terutama si Royal Box-nya. Seingat saya si Gary Neville tuh nonton di situ juga waktu pas ke Bali kan. Itu yang model Royal Box-nya juga beda gitu. Biasanya kan kalau di stadion lain tuh Royal Box-nya udah di atas VIP udah aja cukup gitu ya. Ini tuh beneran dibikin Royal Box gitu, yang beda banget, di mana fasilitasnya lebih enak lah. Wah, harus ke sana. Dan ada kali ya. restoran yang langsung hadap ke lapangan di bawah. Oh, yang di bawahnya itu ya. Itu saya taunya pas kali ketiga ke Dipta. Kebetulan karena diundang sama manajemennya Bali United buat ikut si paradenya itu. Karena dan restorannya benar-benar yang nyediain makanan enak, terus juga ya sambil lihat pertandingan gitu. Beda memang. Seingat saya Barito sama Borneo yang lagi bikin hal yang sama juga di stadion mereka. Nah, Teng, kalau kata Teng, mungkin gak sih Teng stadion di Indonesia bisa improve gitu? Dan kalau bisa apa sih yang bisa di-improve? Bisa ataupun tidak bisa ya menurutku ya. Bisa asalkan mereka ada keberanian. Keberanian apa itu lepas dari politik pertama itu. Jadi kan rata-rata stadion sepak bola itu kan terkait sama politik ya, sama Pemda atau Pemkot segala macam gitu. Kalau klub Indonesia itu berani untuk lepas pure dari sana gitu kan, itu saya yakin sih ada kemungkinan untuk bisa ke sana. Meskipun memang juga beberapa kayak Pemkot, Pemda gitu kan ada investasi juga ke klub kan pasti ada gitu ya. Tapi nggak investasi secara berhubungan langsung gitu nggak. Cuma ya tahu sendiri lah permainan investasi sepak bola di kita tuh politik seperti apa lah. Kalau ada kemauan dan juga tekad untuk oke deh kita lepas dari sana, lepas dari investasinya, kita beranikan diri untuk buat sebuah yang independen, bisa aja itu terjadi gitu kan.
beli stadion misalnya gitu kan, ya udah milik klub bola tersebut itu kan meskipun nggak mudah gitu atas nama investasi itu bisa aja sih dihajar aja sih menurutku sih kayak gitu sih, lepas dari politik aja dulu. Jadi nggak cuman kalau kata kita bisa bikin atau membangun sesuatu stadion, jadi stadion itu sekarang nggak cuma buat membangun citra politik aja gitu kan, jadi benar-benar membangun untuk infrastruktur yang baik untuk sepak bola yang lebih maju gitu kan, juga supporter yang lebih lebih sadar akan infrastruktur seperti itu harus saya pakai seperti ini, jadi bikin mental supporter yang lebih dewasa aja gitu. Kalau kata Un gimana Un? Ya maksudnya sepakat, karena sebenarnya kalau misalnya boleh diceritakan, si Bali United ini ternyata bukan kepemilikan. Hal serupa juga dengan Borneo di Segiri dan juga si Barito dengan stadion yang mereka itu bikin kayak plan jangka panjang sewa gitu loh. Kalau nggak salah 25 tahun kalau si yang Kapten Dipta. Kalau yang Segiri 20-an tahun juga. Itu yang saya rasa mungkin skema yang luput sama tim-tim lain dicoba gitu. Kalau mungkin misalnya Persija nggak mesti nyewa lagi tiap pekan GBK gitu. Mungkin karena kedepannya kan bakal di JIS katanya mereka kan. Ya nanti skema di JIS-nya kayak gitu ya, kepemilikan hak sewa selama 20 berapa tahun gitu. Jangka panjang itu yang sebenarnya bisa digunakan biar klub juga berkembang gitu, bisa bikin mega store di stadion gitu, bisa ya tadi kata Enteng, bisa bikin banyak hal di stadionnya. Yang harus kedepannya dilakukan oleh klub ya itu sewa panjang stadion yang mau mereka pakai gitu. Jadinya gak akan ada kata-kata wah ini klubnya nggak bisa mesti jadi tim musafir karena nggak bisa main di kandangnya. Mending kalau misalnya alasan nggak bisa main di kandang karena ya amit-amit bencana alam gitu, stadionnya jadi nggak bisa dipakai. Ini kan kadang-kadang karena bentrok, ada fun football, akhirnya terpaksa main di kota lain itu kan konyol ya. Konser gitu. Ada konser gitu, jadinya ngunci lah istilahnya gitu. Karena saya pernah nanya ke teman saya yang orang Belanda, apakah si Johan Cruyff Arena ini pernah dipakai fun football? Pernah, tapi si pengelolanya itu bilang nggak boleh ketika Ajax main. 2 hari sebelum Ajax main atau 2 hari setelah Ajax main, karena buat ini kan perawatan. Di kita kan enggak. Persib main anggaplah hari Jumat, hari Sabtu ada yang mau pakai ya silahkan kan, ya wajar dong kalau rusak mah gitu. Tapi ketika rusak pengelola nyalahin Persib main di sana kan jadi bingung gitu. Bahkan GBK mah sampai jadi bahan kampanye politik parpol gitu kan, itu juga harus dikurangi gitu. Walaupun memang mau gak mau ngumpulin massa banyak ya di stadion memang. Ya, memang sepak bola itu selalu jadikan modal sosial yang besar bagi para politik ya. Tolong lepas aja saya. Ya, Bung Teng dan Bung Aun, pembahasannya ini menarik banget. Sebenarnya masih bisa panjang ya Teng ya. Panjang dong. Kalau kita ngomongin soal politik. Cuma udah 30 menit kita temenin pemirsa di rumah. Buat yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Liga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.